Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Asnawi Pabela. Saya mahasiswa aktif YIN Sultan Amai Gorontalo. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Logika dan Berpikir Ilmiah. Saya mengambil artikel dari Widya, ditulis oleh Nur Widya, yang berjudul Logika dan Berpikir Ilmiah. Pengertian logika ilmu. Logika berasal dari kata Yunani kuno logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nama logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicero pada abad ke-1 sebelum Masehi. Tetapi dalam arti seni berdebat, Alexander sekitaran permulaan pada abad ke-3 sesudah Masehi adalah orang pertama yang mempergunakan kata logika dan arti ilmu dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Logika adalah salah satu cabang filsafat sebagai ilmu. Logika juga disebut sebagai logis episteme atau logika ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan yang mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang digunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara valid. Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis berpangkal pada penalaran dan sekaligus sebagai dasar filsafat sebagai sarana ilmu. Dengan fungsi sebagai dasar filsafat dan sarana ilmu, logika merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Yang secara terminologis, logika didefinisikan teori tentang penyimpulan yang sah. Macam-macam logika. Logika dalam pengertian sempit dan luas. Dalam arti sempit, logika dipakai searti dengan logika deduktif atau logika formal. Sedangkan dalam arti luas pemakaiannya, mencakup kesimpulan-kesimpulan dari berbagai bukti dan tentang bagaimana sistem penjelasan disusun dalam ilmu, alam, serta meliputi pola pembahasan mengenai logika itu sendiri. Logika deduktif dan induktif. Logika deduktif adalah cara berpikir dengan menggunakan premis-premis dari fakta yang bersifat umum ke khusus yang menjadi kesimpulan. Logika induktif merupakan cara berpikir yang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terlebih dahulu dipakai untuk penarikan kesimpulan umum. Logika formal atau logika formal dan material. Logika formal atau disebut juga logika minor mempelajari asas, aturan, atau hukum-hukum berpikir yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Sedangkan logika material atau mayor mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil logika formal dan mengujinya dengan kenyataan praktis yang sesungguhnya, mempelajari sumber-sumber dan asalnya pengetahuan, alat-alat pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan, dan akhirnya merumuskan metode ilmu pengetahuan itu. Logika murni dan terapan. Logika murni merupakan pengetahuan mengenai asas dan aturan logika yang berlaku umum pada semua segi dan bagian dari pernyataan-pernyataan dengan tanpa mempersoalkan arti khusus dalam sesuatu cabang ilmu dari istilah,
pernyataan yang dimaksud. Logika terapan adalah pengetahuan logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu, bidang-bidang filsafat, dan juga dalam pembicaraan yang menggunakan bahasa sehari-hari. Logika filsafati dan matematik. Logika filsafati merupakan logika yang mempunyai hubungan erat dengan pembahasan dalam bidang filsafat, seperti logika metafisika, seperti logika kewajiban dengan etika, atau logika arti dengan metafisika. Sedangkan logika metafisika menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode matematik serta bentuk lambang yang khusus dan cermat untuk menghindarkan makna ganda. Satu, pengertian penalaran. Penalaran adalah kemampuan manusia untuk melihat dan memberikan tanggapan tentang dilihat. Karena manusia adalah makhluk yang mengembangkan pengetahuan dengan cara bersungguh-sungguh, dengan pengetahuan ini dia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Penalaran dalam contoh yang nyata dapat kita temukan pada perbedaan manusia dengan hewan, yaitu apabila terjadi kabut. Burung akan terbang untuk menghindari polusi udara yang memungkinkan dia tidak bisa bertahan hidup. Sedangkan manusia akan mencari tahu mengapa sampai terjadinya kabut. Bagaimana cara menghindari kabut? Apa saja komponen-komponen yang terkandung di dalam kabut itu sendiri? Komponen yang terkandung di dalam kabut, apa saja penyakit yang diakibatkan oleh kabut? Penalaran manusia bisa terjadi karena dua hal, yaitu manusia mempunyai bahasa dan manusia mampu mengembangkan pengetahuan itu. Dua hal inilah yang membedakan manusia dengan hewan, dan diharapkan manusia mampu memposisikan dirinya di tempat yang benar. Macam-macam penalaran. Penalaran deduktif atau disebut logika deduktif. Penyimpulan secara kasual. Penyimpulan ini berusaha untuk menemukan sebab-sebab dari hal-hal yang terjadi. Bila telah diajukan suatu perangkat kejadian, maka harusnya diajukan pertanyaan, apakah yang menyebabkan kejadian-kejadian itu? Misalnya, terjadi suatu wabah penyakit tipus, apakah yang menyebabkan timbulnya wabah tipus tersebut? Mungkin itulah materi logika dan berpikir ilmiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.